Hai semuanya, di sini saya Teresia akan membahas tentang menganalisis dan menguasai pengolahan data statistik. Kumpulan data, berdasarkan cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari suatu sumber data yang telah diolah dan dipublikasikan oleh pihak lain. Pada suatu titik tertentu, semua data berasal dari sumber pertama, yaitu primer, yaitu data yang dikumpulkan dari sumber pertama dan kemudian diolah oleh pengumpul data. Yang pertama, sensus. Sensus yaitu metode pengumpulan data dengan melibatkan seluruh populasi yang akan diteliti. Contohnya, suatu desa di Kabupaten X melakukan sensus gizi masyarakat dengan cara mendata seluruh rumah tangga yang memiliki balita atau anak usia 0-59 bulan. Tujuan sensus ini adalah untuk mengetahui status gizi balita secara keseluruhan. Yang kedua, sampling. Sampling yaitu metode pengumpulan data menggunakan sebagian kecil dari keseluruhan populasi yang diamati. Di Kabupaten Y terdapat 15.000 balita. Pemerintah daerah ingin mengetahui status gizi balita, tetapi karena keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya, maka digunakan metode sampling. Dipilih kluster random sampling berdasarkan kecamatan. Dari 10 kecamatan diambil 3 kecamatan secara acak, lalu masing-masing kecamatan dipilih 2 desa. Dari setiap desa diambil 50 balita secara acak. Data primer. Berikut ini merupakan beberapa metode pengumpulan data primer yang sering dilakukan. Yang pertama, observasi. Yang kedua, percobaan atau eksperimen. Yang ketiga, wawancara. Dan yang keempat, kuesioner. Serta yang kelima, dokumenter. Data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Contohnya, sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan status sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah. Sedangkan data tersier adalah sumber data penelitian yang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bagi data primer dan data sekunder. Contoh, sumber data tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan tentang topik penelitian. Yang kedua, pengolahan data. Yang pertama ada editing, meliputi kegiatan koreksi dan seleksi data yang telah dikumpulkan. Data yang terkumpul dikoreksi satu persatu, baik data primer, hasil pengumpulan, maupun data sekunder. Yang kedua ada coding. Kegiatan coding merupakan kegiatan pemberian kode pada data. Dan yang ketiga, klasifikasi atau pengumpulan data. Pada kegiatan klasifikasi, data dikelompokkan sesuai dengan kodenya atau menurut kebutuhan analisis nantinya. Yang keempat, saving. Kegiatan saving pada penelitian yang singkat biasanya tidak dilakukan karena data langsung diolah dan dianalisis lebih lanjut. Yang kelima, tabulating. Tabulating pada kegiatan pengolahan data merupakan kegiatan meringkas jawaban dari kuesioner menjadi satu tabel induk yang memuat semua jawaban responden. Selanjutnya, penyajian data. Penyajian data pada dasarnya adalah menyajikan hasil pengumpulan data ke dalam bentuk-bentuk diagram atau gambar sehingga lebih mudah dipahami, dibaca, bahkan lebih menarik. Tabel referensi dan tabel ikhtiar. Tabel referensi memiliki fungsi sebagai gudang keterangan karena tabel tersebut menyajikan keterangan yang lebih rinci dan disusun secara khusus untuk kepentingan referensi. A. Tabel mendatar. Bentuk tabel ini ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, lebarnya. Lebarnya komparatif tabel. Yang kedua, lebar tiap kolom. Cara mengatur spasi kata-kata. Dan yang keempat, cara mengatur tepi. Para tabel vertikal. Bentuk tabel ini ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Ruang yang dibutuhkan bagi nama, catatan pendahuluan, catatan yang terdapat di bawah tabel dan sumber data, jumlah baris yang terdapat dalam tubuh tabel, dan cara mengatur spasi kata-kata dan mengatur tepi.
Diagram grafik. Yang pertama, fungsi grafik statistik. Grafik atau diagram seringkali digunakan dalam iklan dengan maksud agar konsumen memperoleh kesan yang mendalam terhadap ciri-ciri produk yang diiklankan. Yang kedua, jenis grafik statistik. Yang pertama, diagram garis. Diagram garis sering disebut juga peta garis atau kurva, merupakan bentuk penyajian yang paling banyak dipakai dalam berbagai laporan perusahaan maupun penelitian ilmiah. Peta balok atau diagram batang. Diagram ini digunakan untuk memahami persoalan secara visual. Dalam diagram batang, lebar kelas diambil dari selang kelas, distribusi frekuensi, sedangkan frekuensi masing kelas ditunjukkan oleh tinggi batang. Selanjutnya ada diagram lingkaran, biasanya digunakan untuk menyatakan perbandingan jika data terdiri atas beberapa kelompok atau kategori. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses pengolahan data. Yang pertama, proses pengolahan data kualitatif. Data hasil observasi independent interview. Yang kedua, pengumpulan hasil pencatatan. Yang ketiga, menyusun transkrip wawancara hasil pencatatan dan perekaman. Yang keempat, menulis kembali hasil rekam wawancara dan kuesioner untuk membantu kelancaran proses in-depth interview. Selanjutnya, melakukan persetujuan data hasil wawancara dengan responden. Data yang sudah mendapatkan persetujuan dari responden diolah dengan melakukan identifikasi deskriptif, pengolahan atau melakukan kategorisasi data dengan matris. Selanjutnya, melakukan ekstraksi data dan analisis data untuk suatu institusi bidang pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan metode analisis SWOT. Selanjutnya, melakukan diskusi brainstorming serta review terhadap teori maupun jurnal ilmiah yang terkait. Selanjutnya, melakukan kesimpulan untuk menjawab tujuan riset dan memberikan sasaran dari hasil analisis data. Selanjutnya, yang kedua, proses pengolahan data kuantitatif. Yang pertama, data hasil kuesioner dilakukan pengecekan kembali, lakukan kode dan numerisasi, lakukan scoring bila kuesioner berbentuk instrumen yang mengandung nilai skor akhir yang harus ditetapkan, lalu dilakukan penilaian ranking, makna atau volume. Dan yang keempat, bila kuesioner berbentuk data skala kategorikal atau non-metrik, lakukan makna atau volume. Yang kelima, bila kuesioner mempergunakan data metrik, dapat langsung diinput pada program SPSS maupun Excel. Selanjutnya, input data dengan memasukkan informasi yang diperlukan pada variable view. Setelah selesai setting, pada variable view dilakukan pengisian data pada data view. Selanjutnya, pilih jenis analisis data diperlukan sesuai dengan pengujian hipotesisnya. Selanjutnya, membaca output hasil analisis data. Nah, selanjutnya, membandingkan hasil output nilai seed dengan tingkat signifikan yang telah ditetapkan dalam pengujian hipotesis. Analisis data. Setelah data yang kita kumpulkan diolah, disusun dan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik, maka timbullah berbagai pertanyaan yang harus dijawab. Misalnya, berapa rata-rata tekanan darah distolik dan diastolik pada penderita hipertensi? Setelah kita mengetahui rata-rata, pertanyaan lain yang muncul adalah berapa besarnya variasi dari hasil pengukuran tersebut, dan masih banyak lagi pertanyaan yang harus dijawab. Untuk dapat menjawab berbagai pertanyaan yang timbul, maka data tersebut harus dianalisis. Selanjutnya, skala pengukuran data. Yang pertama, skala nominal. Pada data nominal, data digabungkan pada kriteria yang jelas dan tegas, serta bersifat deskriptif. Yang kedua, skala ordinal. Data dikumpulkan pada urutan, misalnya tinggi, sedang, dan rendah. Pada pengelompokan ini, kita tidak dapat membedakan nilai data antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, sehingga tidak dapat dipergunakan dalam perhitungan. Dan yang ketiga, skala interval. Skala ini dipergunakan untuk menunjukkan adanya pengelompokan yang mempunyai besaran yang sama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang soal kasus. Soal kasus yang pertama,
Dalam sebuah studi screening anemia, tes cepat mempunyai sensitivitas 90% dan spesifitas 80%. Intervensi yang benar untuk sensitivitas 90% adalah A. 90% dari semua orang yang dites negatif benar-benar tidak anemia. B. 90% dari semua orang yang benar-benar anemia akan terdeteksi. C. 90% dari seluruh populasi akan diuji positif. Dan D. 90% dari hasil positif adalah benar. Dan yang E. 90% menunjukkan akurasi keseluruhan tes. Jadi, jawaban yang benar adalah B. 90% dari orang yang benar-benar anemia akan terdeteksi. Selanjutnya, soal kasus yang kedua. Seorang peneliti gizi ingin mengetahui tingkat konsumsi buah harian pada mahasiswa. Dari kuesioner responden menjawab tidak pernah, 1 kali sehari, 2 kali sehari, kurang dari 3 kali sehari. Agar bisa diolah secara statistik, peneliti mengubah jawaban menjadi kode angka. 0 sama dengan tidak pernah, 1 sama dengan 1 kali sehari, 2 sama dengan 2 kali sehari, 3 sama dengan kurang dari 3 kali per hari. Proses yang dilakukan peneliti di atas dinamakan B. Coding data. Karena coding adalah mengubah jawaban kualitatif menjadi kode angka agar bisa dianalisis statistik. Soal kasus yang ketiga, seorang peneliti merencanakan studi intervensi gizi untuk membandingkan pengurangan berat badan antar kelompok intervensi dan kontrol. Sebelum memulai, ia menghitung jumlah sampel minuman yang akan diperlukan agar uji sampel memiliki 80% peluang mendeteksi perbedaan nyata. Proses ini disebut A. Analisa sensitif. A. Analisa sensitivitas. B. Power analysis atau perhitungan ukuran sampel. C. Post-hoc power test. D. Analisis multivitat. Dan cross validation. Jadi jawaban yang benar adalah B. Power analysis atau perhitungan ukuran sampel. Karena power analysis digunakan sebelum studi untuk menentukan banyak subjek yang diperlukan agar kemungkinan mendeteksi efek tertentu. Power biasanya 80% atau 90% tercapai. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang populasi. Pengertian populasi dalam konteks gizi. Populasi adalah seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian atau pengamatan dan memiliki sifat-sifat yang sama. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat menjadi terdiri dari makhluk hidup, benda, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Perbedaan populasi dan sampel. Seringkali dalam melakukan penelitian, baik penelitian yang sifatnya kuantitatif maupun penelitian yang sifatnya kualitatif, sering menghadapi istilah populasi dan sampel. Menurut para ahli, pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Karakteristik populasi dalam penelitian gizi. Karakteristik adalah sifat atau atribut yang dimiliki oleh elemen dalam populasi yang ingin diukur atau dianalisis. Yang pertama, usia. Misalnya, penelitian tentang status gizi balita berbeda dengan penelitian tentang kebutuhan gizi remaja atau lansia. Usia dapat dibagi dalam kelompok tertentu
misalnya 6-24 bulan, 5-12 tahun, atau 60 tahun ke atas, untuk kemudian dianalisis. Selanjutnya, jenis kelamin. Jenis kelamin sering dijadikan karakteristik populasi karena berpengaruh terhadap kebutuhan energi, zat gizi makro maupun mikro. Laki-laki umumnya membutuhkan energi lebih tinggi dibandingkan perempuan, sementara perempuan memiliki kebutuhan zat besi lebih besar pada usia produktif untuk mencegah anemia. Yang ketiga, status gizi. Status gizi adalah indikator yang penting untuk menggambarkan kondisi kesehatan. Dalam penelitian gizi, status gizi dapat diukur dengan berbagai metode seperti indeks massa tubuh atau IMT pada orang dewasa atau indeks tinggi badan menurut umur pada anak. Karakteristik ini membantu peneliti untuk memahami apakah responden berada dalam kondisi gizi baik, kurang, lebih, atau obesitas. Dan yang keempat, tingkat aktivitas fisik. Aktivitas fisik memengaruhi kebutuhan energi, misalnya seseorang dengan aktivitas tinggi membutuhkan asupan kalori yang lebih banyak dibandingkan orang dengan aktivitas ringan. Oleh karena itu, tingkat aktivitas sering dijadikan salah satu karakteristik populasi untuk mengurangi hubungan antar pola makan, asupan gizi, dan status kesehatan. Selanjutnya, kriteria inklusi dan eksklusi populasi penelitian. Yang pertama, kriteria inklusi. Kriteria inklusi merupakan karakteristik umum subjek penelitian pada populasi target dan sumber. Contoh, peneliti ingin mengetahui hubungan antara obesitas dengan kejadian jantung koroner, maka orang yang boleh dijadikan dalam kelompok kasus pada penelitian ini adalah orang yang tidak menderita penyakit jantung lain selain jantung koroner. Yang kedua, kriteria eksklusif. Kriteria eksklusif merupakan kriteria dari subjek penelitian yang tidak boleh ada, dan jika subjek mempunyai kriteria eksklusif, maka subjek harus dikeluarkan dari penelitian. Hal ini dikarenakan yang pertama, terdapat keadaan yang tidak memungkinkan dilaksananya penelitian, misalnya subjek tidak mempunyai tempat tinggal. Yang kedua, terdapat keadaan lain yang mengganggu dalam pengukuran maupun intervensi. Yang kedua, terdapat keadaan lain yang mengganggu pengukuran maupun interpretasi. Dan yang ketiga, adanya hambatan etika, subjek menolak dijadikan responden. Di sini kita akan membahas tentang jenis populasi. Dalam penelitian, khususnya penelitian kuantitatif, seorang peneliti harus memahami dengan baik populasi penelitian. Secara umum, terdapat beberapa jenis populasi yang dikenal dalam penelitian, yaitu populasi target dan populasi terjangkau. Yang pertama, populasi target atau target population. Populasi target atau populasi sasaran adalah kumpulan dari keseluruhan kasus, orang atau subjek di mana hasil peneliti akan digeneralisasi. Yang kedua, populasi terjangkau. Populasi terjangkau adalah kumpulan dari seluruh kasus, orang atau subjek yang disesuaikan dengan kriteria penelitian yang tersedia dan terjangkau untuk penelitian. Selain itu, populasi juga dapat dibagi menjadi 4, yaitu populasi target, populasi sumber, populasi sampel, dan populasi penelitian. Yang pertama, populasi target. Populasi target adalah populasi yang paling luas. Populasi ini juga dikenal dengan brain population, di mana hasil penelitian akan diaplikasikan. Yang kedua, populasi sumber. Populasi sumber atau dikenal sebagai sampling frame merupakan individu-individu yang berasal dari populasi target dan mereka memiliki potensi sebagai partisipan atau responden dalam penelitian. Yang ketiga, populasi sampel atau sample population. Populasi sampel adalah individu-individu yang berasal dari populasi sumber. Populasi ini diminta atau diundang untuk berpartisipasi dalam penelitian. Yang keempat, populasi studi atau populasi penelitian.
populasi studi adalah orang-orang yang memenuhi syarat atau eligible. Mereka berasal dari populasi sampel dan menyatakan bersedia menjadi responden atau partisipan dalam penelitian yang akan dilakukan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri populasi. Yang pertama, variabilitas. Menunjukkan seberapa besar perbedaan titik-titik data atau karakteristik dari subjek penelitian yang akan diukur. Yang kedua, bersifat seragam atau beragam. Yang ketiga, batasan yang jelas. Pembatas dalam populasi penelitian harus didefinisikan dengan jelas. Batasan yang dimaksud dapat berkaitan dengan latar belakang populasi penelitian, seperti latar belakang, sosial ekonomi, budaya, wilayah atau kondisi geografi, dan sebagainya. Dan yang keempat, aksesibilitas. Berkaitan dengan keterjangkauan populasi yang menjadi fokus penelitian. Populasi yang diambil harus dapat dijangkau atau diakses dengan baik oleh peneliti. Faktor-faktor yang mempengaruhi populasi. Yang pertama, tujuan dilakukan penelitian. Tujuan dilakukan penelitian akan mempengaruhi populasi, bagaimana populasi diidentifikasikan dan ditetapkan. Yang kedua, sumber daya peneliti dan waktu penelitian. Peneliti harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki untuk menentukan populasi yang dipilih. Peneliti perlu membuat batasan yang jelas berdasarkan sumber daya tersebut. Waktu penelitian juga membutuhkan seberapa besar populasi yang dapat dijangkau oleh peneliti. Dan yang ketiga, data yang tersedia harus akurat, sesuai dengan fokus peneliti. Dan yang ketiga, data yang tersedia harus akurat dan sesuai dengan fokus penelitian. Akurat data ini akan mempengaruhi proses analisis data agar dapat memberikan hasil yang diharapkan oleh peneliti. Selanjutnya, kita akan membahas soal kasus yang pertama. Dalam survei gizi di suatu kota, peneliti ingin mengetahui kebiasaan makan sayur pada remaja usia 13-18 tahun. Peneliti memilih 500 remaja dari total populasi 10.000 remaja untuk diteliti. Populasi dalam penelitian tersebut adalah A. 500 remaja yang dipilih sebagai responden, B. 10.000 remaja usia 13-18 tahun di kota tersebut, C. Semua remaja di Indonesia, D. Semua remaja yang suka makan sayur, dan E. Remaja yang mengalami gizi kurang. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Nah, subjek penelitian yang dimaksud itu adalah 10.000 anak remaja tadi. Soal kasus yang kedua. Seorang peneliti gizi ingin meneliti status anemia pada ibu hamil di puskesmas X. Untuk itu, ia menetapkan semua ibu hamil yang tercatat di puskesmas tersebut sebagai objek penelitian. Jadi, jenis populasi yang digunakan peneliti adalah A. Populasi target, B. Populasi terjangkau, C. Populasi sumber, D. Populasi umum, dan E. Populasi acak. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Populasi terjangkau. Karena populasi terjangkau adalah yang benar-benar dapat diteliti, seperti ibu hamil di puskesmas X. Soal kasus yang ketiga. Dalam penelitian konsumsi junk food pada mahasiswa, peneliti menyimpulkan bahwa kebiasaan makan junk food tinggi berkaitan dengan peningkatan risiko obesitas. Populasi yang paling tepat untuk hasil penelitian ini adalah A. Semua mahasiswa di dunia, B. Semua mahasiswa di universitas yang diteliti, C. Semua orang dewasa, E. Semua orang yang makan junk food, dan yang E. Semua remaja di sekolah menengah. Jadi jawabannya benar adalah B. Semua mahasiswa di universitas yang diteliti. Karena penelitian hanya valid untuk populasi yang diteliti, seperti mahasiswa di universitas tersebut. Sekian hasil pemaparan materi kali ini, dan sampai jumpa di selanjutnya hari. Terima kasih.